Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan kita, yaitu tentang ilmu mantik atau ilmu logika, yaitu ilmu berpikir atau ilmu untuk memahami runtutan dari qadiyah atau susunan dari qadiyah yang kita ambil dari kitab Sulamul Munawwarah yang tersusun dari beberapa bait ya. Faslun fi anwa'i ilmil hadis, di dalam menjelaskan tentang macam-macam daripada ilmu hadis. Berarti kalau bicara ilmu hadis adalah ilmu baru ya. Lawan kata daripada ilmu hadis adalah ilmu qadim. Berarti ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas kali ini adalah tentang ilmu makhluk ya. Idraku mufradin tasawurin ulim wa darku nisbatin wa tasdiqin nusim ya. Wa qaddimil awali indal wad'i li'annahu muqaddamun bitab'i. Memahami ya, atau mengetahui atas satu perkara ya, tanpa menisbatkan hukum pada perkara tersebut, itu dinamakan dengan tasawur ya. Memahami satu perkara tanpa menisbatkan hukum pada perkara tersebut, itu dinamakan dengan tasawur. Kita ambil contoh seperti halnya kita memahami makna buku ya, maka ketika kita memahami buku ya, tanpa menisbatkan hukum pada buku tersebut, dengan kita menggambarkannya bahwa buku itu ya berbentuk persegi, kemudian terdiri dari lembaran-lembaran kertas, maka kita bisa memahami bahwa hal tersebut adalah buku. Nah, pemahaman tersebut dinamakan dengan tasawur ya. Tasawur sendiri ini adalah kalimat masdar yang diambil dari asal kata tasawwarat ya, tasawwaru, tasawuran, yang artinya secara bahasa adalah menggambarkan atau membayangkan sesuatu. Contoh tadi adalah buku ya. Jadi tasawur adalah secara istilahi memahami atau mendapati atau mengetahui sesuatu perkara tanpa menisbatkan hukum pada perkara tersebut. Berarti kita memahami makna insan. Al-insan ma huwal insan? Apa sih manusia? Al-insan hayawanun natikun. Insan adalah hewan yang bisa berpikir ya. Kemudian wadar kunisbatin bitasyikin, sedangkan memahami atau mengetahui tentang penisbatan hukum pada sesuatu, maka itu dinamakan dengan tasdik ya, atau dalam istilahnya dikatakan dengan pembenaran ya, diambil dari asal kata tasaddaqa ya, tasaddaqu saddaqo yusaddiqu ya, saddaqo yusaddiqu tasdiqan, pembenaran atau kebenaran ya. Kita ambil contoh adalah seperti halnya Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Nah, menisbatkan hukum pada Nabi Muhammad bahwa beliau itu Rasulullah, nah itu dinamakan dengan tasdik. Nah, tentunya di dalam memahami tasdik ini tidaklah terlepas di dalam kita memahami tasawur dari afrod atau juz-juz bagian dari tasdik itu sendiri. Maka di dalam tasdik itu dibutuhkanlah yang namanya syarat yang harus dipenuhi ya. Terkadang ulama juga tidak membutuhkan syarat tersebut ya. Di antaranya adalah harus adanya maudhu ya, yaitu objek dari perkara tersebut, dan yang selanjutnya adalah mahmul, predikatnya atau embel-embelnya atau penisbatannya, dan nisbatul hukum, penisbatan hukum di antara maudhu dan mahmul. Kemudian al-hukmu, yaitu menetapkan hukum pada perkara tersebut, yaitu seperti contoh Muhammad Rasulullah atau sholat itu wajib. Nah, memahami tentang sholat itu wajib ya, itu dinamakan dengan tasdik ya. Nah, bicara tentang
ilmu hadis ini ya yang berkaitan dengan tasawur atau tasdik, jadi kita harus memahami apa sih itu ilmu ya secara mantikiyah atau secara ilmu logika. Di jalan dijelaskan al ilmu idraku syai' ala jihatil yakin aw dhanni idrakan yutabiqul waqi aw yukhalifuhu, yaitu memahaminya kita atas sesuatu baik dengan jalan yakin atau dengan jalan dzan, prasangka yang kuat ya, dengan penemuan atau pengetahuan yang sesuai dengan kenyataan atau tidak au yukhalifu atau tidak sesuainya penemuan kita dengan kenyataan ya. Kita contohkan seperti halnya wa idza ra'aita syakhsan min ba'idin wa adrakta al-insan wa taqatta dzalika wa kana fil waqi insanan kana idrakuka ilman yakinan mutabiqan lil waqi. Atau seperti halnya kita melihat sesuatu bentuk di kejauhan ya, kemudian kita meyakini ya hal tersebut adalah manusia ya, kita mendapati hal tersebut adalah manusia dan kita meyakininya, dan ternyata wadzalika yang apa yang kita yakini ya ini kana fil waqi insanan, dan ternyata apa yang kita lihat di kejauhan kemudian kita pastikan ternyata memang betul manusia, maka penemuan kita, pengetahuan kita atas hal tersebut dinamakan ilman yakinan, ilmu yang berbangsa yakin, mutabiqan lil waqi, yang sesuai dengan kenyataan. Begitu juga wa idza dzananta, seperti halnya juga ketika kita hanya sebatas dzan, prasangka. Jadi prasangka ini di bawah daripada yakin, yaitu 75%. Dalam masalah fikih itu ada yakin, dzan, syak, waham. Yakin itu 99%, dzan itu 75%, syak itu 50-50, 50%, sedangkan waham itu hanya 20%. Nah ini ketika kita menyangka ya bahwa yang dari kejauhan tersebut adalah manusia, hanya sebatas prasangka yang kuat, dan ternyata ya hal tersebut memang manusia, karena idrakuka ilman doniyan mutabiqan bil waqi, maka prasangka yang kita sangka tersebut sesuai dengan kenyataan, maka itu dinamakan dengan ilman doniyan, ilmu yang berbangsa dzan. Nah ini pengertian daripada ilmu sendiri menurut ulama mantikiyah atau pembahasan di dalam ilmu mantik. Kita kembali tentang pembahasan daripada tasdikun wa tasawwurun, tasawwurun wa tasdikun ya. Tasawwur adalah memahami sesuatu perkara tanpa menisbatkan hukum pada perkara tersebut, sedangkan tasdik memahami atau mengetahui satu perkara, memahami penisbatan hukum ya, menisbatkan hukum, menentukan hukum pada satu perkara tersebut, itu dinamakan dengan tasdik. Nah, wa qaddimil awwal indal wadli annahu muqaddamun bitab'i ya. Beliau ya pengarang kitab Sulamul Munawwarah memerintahkan kepada kita untuk mendahulukan yang pertama, yaitu tasawur, karena memang secara tabaiyah ya haknya ya tasawur itu didahulukan ya. Sebab ketika kita memahami tasdik, tentunya kita harus memahami tasawur terlebih dahulu. Walaupun terkadang pentasdikan itu tidak perlu pentasawuran, tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan valid karena kita tidak mengetahui istilah fikihnya dalil. Ya, dalil terjadinya pembenaran atas satu hukum atas segala perkara tersebut. Seperti contoh bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, tanpa kita mengetahui pentasawuran daripada juz-juz mufradiyah dari susunan antara Muhammad dan Rasulullah, kemudian kita mengambil kesimpulan Muhammad dari Rasulullah, walaupun itu sesuai dengan kenyataan, tetapi tanpa mengetahui pentasawurannya, itu bisa tidak dikatakan benar ya, tidak valid atas pembenaran tersebut, pentasdikan tersebut ya. Kemudian di dalam masalah tasdik wa tasawur, tasawur atau tasdik ini pun dibagi menjadi dua bagian. Ada kalanya tasawur nadhari
wa tasawwur daruri. Begitu juga tasdiqud daruri wa tasdiqun nadhari. Mahwal daruri, mahwan nadhari. Apa sih pengertian daripada daruri wan nadhari, ya? Daruri adalah, ya, satu perkara, ya, di sini dijelaskan bahwa daruri adalah huwa ma la yahtaju ila fikrin wa nadharin, ya, daruri adalah satu perkara yang di dalam perkara tersebut, memahami perkara tersebut ini tidak dibutuhkan pemikiran dan perenungan, ya, nadhar. Ya, seperti halnya kita mendapati makna daripada haus, misalkan, ya, lapar. Memahami hal-hal tersebut, ya, bagi kita tentunya ini tidak perlu adanya pemahaman yang kuat, perenungan yang dalam, pemikiran yang dalam di dalam makna tersebut atau memahami makna tersebut. Contohnya juga seperti halnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini secara daruratul aqli, ya, itu sesuatu hal yang sudah maklum. Daruratul aqli, tidak butuh perenungan, tidak butuh pemikiran yang kuat. Sedangkan nadhari itu sendiri adalah huwa ma yatawaqqafu ala bahsin wa ta'ammulin. Memahami satu perkara yang di dalam memahaminya ini dibutuhkan pembahasan dan pemikiran atau perenungan, seperti halnya kita mendapati makna hakikatul kahrubah, ya, hakikat daripada listrik, misalkan di sini dicontohkan, ya. Maka dalam kita memahami, mentasawurkan makna listrik itu apa, di situ butuh perenungan, butuh pembahasan, ya, di dalam mengetahui tentang listrik itu apa, ya, tentunya di dalam ilmu kelistrikan, ya. Begitu juga seperti halnya wal midja, ya, seperti memahami makna radio, apa itu radio, ya, wa ta'iratin, dan juga memahami makna daripada pesawat, apa itu pesawat. Nah, hal-hal tersebut, ya, ini butuhnya kita dalam memahami makna-makna tersebut pada pemikiran dan juga pembahasan. Dan juga ada kalanya, ya, seperti halnya tasdiqun nadhari, ya, seperti halnya al-alamu hadisun, ya, al-alamu hadisun, ya, penisbatan hukum pada alam. Nah, ini merupakan tasdik yang berbangsa nadhari. Di dalam kita memahami al-alamu hadisun itu butuh pemikiran dan juga pembahasan, ya, di dalam makna memahami makna al-alamu hadisun. Nah, ini tentang pembahasan dari ilmu hadis, ya, yang intinya ilmu hadis ada kalanya tasawwurun wa tasdiqun. Dalam tasawwur itu juga dibagi menjadi dua, tasawwurun daruriyun wa tasawwurun nadhari. Tasdik juga dibagi menjadi dua, tasdiqun daruri wa tasdiqun nadhari, ya. Kemudian kita langsung lari ke contoh, ya. Di sini juga kita contohkan al-alamu hadisun wa kullu hadisin mutaghayyirun. Al-alamu mutaghayyirun, ya, al-alamu mutaghayyirun, penisbatan hukum pada alam bahwa alam itu berubah, itu dinamakan memahami tentang makna alam itu berubah, itu dinamakan dengan tasbih. Maka untuk memahami alam itu berubah kita harus mengetahui penisbatan hukumnya. Nah, di situ ada maudhu dan mahmulnya, kemudian ada penisbatan hukum di antara keduanya, ditetapkanlah hukum al-alam mutaghayyirun. Untuk sampai kepada al-alam mutaghayyirun dibutuhkan pentasawuran dari afrad-afrad yang ada. Berarti di situ membutuhkan qadiyah. Nah, dari qadiyah ada susunan muqaddimah, ya, dari muqaddimah sughra wal muqaddimah kubra. Kita contohkan al-alamu hadisun, itu merupakan muqaddimah sughra. Di dalam muqaddimah sughra ada haddul asghar dan haddul wasat. Al-alamu hadisun, al-alam merupakan al-maudhu, ya, atau dinamakan muqaddimah sughra. Hadisun itu merupakan al-mahmul, yang merupakan haddul wasat, ya, haddul wasat. Al-alam haddus sughra, hadisun haddul wasat.
Wa kullu hadisin mutaghayyirin ini merupakan wa kullu hadisin mutaghayyirun itu merupakan muqaddimah kubra. Di dalam muqaddimah kubra ada haddul wasat wa haddul kubra. Haddul wasatnya wa kullu hadisin berada di maudhu'nya ya, mutaghayyirun itu merupakan haddul kubra yang menjadi mahmul dalam muqaddimah kubra. Maka natijahnya diambil dari haddul sughra wa haddul kubra ay al alamu mutaghayyirun, bahwa alam itu berubah ya dari susunan muqaddimah tersebut ya. Kemudian Kinadi mengatakan ya, wa ma bihi ila tasawwurin wusil yud'a bi qaulin syarihin fal tabtahil. Sesuatu perkara yang bisa menyampaikan kita untuk memahami tasawur, mendapati sesuatu tanpa menisbatkan hukum, memahami sesuatu tanpa menisbatkan hukum. Nah, untuk memahami sesuatu tersebut ini butuh kepada sesuatu yang lain, yud'a bi qaulin syarih ya, yang dinamakan oleh ulama mantik dengan qaulun syarih atau ta'rifun atau definisi. Nah, tadi ya, berarti di dalam kita memahami al-alam ya, yang merupakan afrad ya, merupakan mufrad ya, yang merupakan kalimat daripada tasawur, mentasawur alam. Mahwal alam, al-alam ma siwallah, berarti apa-apa yang selain Allah. Nah, memahami ma siwallah ini dinamakan dengan qaulun syarihun atau ta'rifun atau definisi. Atau seperti kita contoh mahwal insan, memahami insan. Apa sih insan? Ya, al-insan hayawanun natikun. Insan itu adalah hewan yang bisa berpikir. Nah, hewan yang bisa berpikir ini dinamakan qaulun syarih ya, atau ta'rif ya. Untuk memahami pada tasawur ya, dibutuhkan qaulun syarih atau definisi. Ta'rif itu sendiri. Mahwal listrik, mahwal radio, mahwal mobil, mahwal buku ya. Jadi memahami buku ya tanpa penisbatan hukum itu dinamakan tasawur. Nah, untuk sampai kepada tasawur ini butuh ya wasilah ya, wa ma bi ila tasawwur yud'a bi qaulin syarih, untuk kepada qaulun syarih atau definisinya ya. Wa ma litasdiqin bihi tuwsila bi hujjatin yurafu indal uqala. Sedangkan untuk memahaminya kita pada tasdik ini butuh pada hujjat ya, menurut ulama mantikiyah ya. Jadi sampainya kita kepada pentasdikan ya, memahami atau mengetahui penisbatan hukum pada sesuatu perkara ya, ini butuh ya, sampainya kita pada hal tersebut ini pada hujjah ya, pada hujjah ya, hujjah dari susunan kalimat yang tadi kita bahas, al-alam hadisun wa kullu hadisin mutaghayyirun. Maka hujjahnya al-alam mutaghayyirun, bahwa alam itu adalah satu hal yang bisa berubah. Maka definisi tersebut ini dinamakan hujjah ya. Yusamma biha hujjah li'anna man tamassaka bihi hajja khosmatahu wa ghalabahu. Karena orang yang berpegangan dengan hujjah dinamakan dengan hujjah, karena orang yang berpegang dengan hujjah ini bisa mengalahkan pada musuhnya. Contohnya kal alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun al mutawassili bihi ila natijah wa hiya al alamu hadisun ya, yang bisa sampai pada natijahnya al alam hadisun. Al alam mutaghayyirun, alam itu hal yang berubah. Maka setiap yang berubah kullu mutaghayyirin hadis, setiap yang berubah itu baru. Maka al alamu hadisun ya, al alamu mutaghayyir ini merupakan muqaddimah sughra. Dalam muqaddimah sughra ada haddul asghar wa haddul wasat. Haddul asgharnya adalah al alam, haddul wasatnya mutaghayyir ya. Haddul wasat berada di mahmul, al alamnya maudhu'nya, wa kullu mutaghayyirin
ini merupakan maudhu'nya haddul wasat yang berada di maudhu pada ada muqaddimah kubra hadisun merupakan haddul kubra, maka natijahnya al-alamu hadisun. Untuk memahami al-alam hadisun butuh pada hujjah ya, atau kesimpulan dari qadiyah-qadiyah yang ada yang terdiri dari muqaddimah sughra wa muqaddimah kubra, dan di dalam muqaddimah itu ada haddul asghar, haddul wasat, dan haddul kubra. Nah, haddul wasat ini terkadang ada di maudhu, terkadang ada di mahmul. Yang dijadikan hujjah adalah haddul asghar wa haddul akbar. Dalam contoh tadi al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Al-alamu hadisun. Nah, itu terdiri dari dua muqaddimah. Ini ya tentang pembahasan kita dari awal pembahasan tentang ilmu mantik, yaitu tentang tasawwur wa tasdik. Yang pada intinya tasawwur adalah memahaminya kita pada sesuatu tanpa menisbatkan pada hukum. Untuk sampai pada tasawwur kita butuh pada qaulun syarihun atau definisi. Sedangkan tasdik adalah memahami penisbatan hukum pada sesuatu. Untuk sampai kepada tasdik kita butuh pada hujjah. Nah, di dalam tasdik ini ada perabot yang harus kita ketahui. Di situ ada maudhu, ada mahmul, ada nisbatul hukmi, dan ada penghukuman atas perkara tersebut. Yang mudah-mudahan ya dari sedikit pembahasan kita ini bisa bermanfaat dan bisa kita pahami lebih dalam lagi. Wallahu a'lam bishawab.